Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendefinisikan material dan construction di dalam Honeybee. Jadi mendefinisikan material dan construction di dalam Honeybee, dan kita akan mengeksplorasi file yang diberikan dalam instalasi Honeybee. Ya. Kemudian kita akan pertama ya, kita akan eksplorasi library material, baik library dari Honeybee maupun library dari kita sendiri yang kita buat, user defined library. Kemudian kita akan mendekonstruksi material dan construction untuk melihat dan mengetahui thermal properties atau sifat material dari sifat thermal dari material dan construction. Dan kemudian kita akan mencoba mendefinisikan material dan construction dari nol di Honeybee. Ya. Nah, terakhir adalah topik tentang construction set, yaitu bagaimana mendefinisikan construction set dan tentunya di dalam library juga ada construction set. Ya, baik. Kita langsung saja membuka. Pertama kita copy ya, di working folder ada file di dalam Honeybee Energy yaitu creating construction. Ini kita copy ke working folder ya, creating construction, dan ini sudah saya buka. Ya, kalau kita unzoom, ini ada kurang lebih begini ya. Di sini ada search material library, ya. Kemudian di sini ada bagaimana caranya membuat material di dalam Honeybee. Ini banyak, panjang. Dan kemudian bagaimana membuat construction di sini di bawah. Ya. Dan kemudian di sini adalah untuk browsing construction set. Ya, dan ini deconstructing ya, isinya construction set apa saja. Dan kemudian di bawah sini tentunya untuk lebih memahami apa itu construction set, kita buat construction set. Baik, kurang lebih seperti itu isi file ini dan semuanya akan kita cover ya. Oh ya, terakhir bagaimana setelah kita definisikan materialnya, bagaimana kita gunakan ya. Di sini ada sebuah kumpulan objek. Tapi kita tidak akan menggunakannya di sini sekarang. Nanti kita akan gunakannya di sesi-sesi berikutnya. Sekalian kita ketika kita bagaimana menggunakan schedules dan bagaimana menggunakan program. Ya, itu yang kurang lebih sesinya ini agak panjang. Kita mulai dari search construction libraries ini. Saya taruh ke bawah supaya lebih mudah melihatnya. Ya. Ini ada dua, ya. Yang pertama adalah search construction, ya. Dan yang kedua adalah search library. Kita lihat ini ada macam-macam ya, construction, opaque construction, window construction, maupun shade construction. Ya, ada banyak construction. Material pun banyak. Ya, ini ada berapa? Total 184 ya material di sini. Kemudian window material juga cukup banyak. Ini yang bawaannya Honeybee ya, bawaannya Ladybug Tools ya. Dan kita bisa tentunya memberikan kata kunci misalnya konkret, keywords, opaque material ya. Ini banyak keywords, hanya konkret saja, atau kita misalnya ganti dengan gypsum ya. Begitu. Nggak tahu kalau construction ada apa nggak ada ya. Construction nggak ada. Misalnya saja saya mau cari eksterior ya, eksterior. Banyak itu ya, eksterior ya. Kita bisa mencari berbagai macam
tipologi berbagai macam tipologi construction dan material di situ ya. Nah, pertama yang saya ingin bahas adalah bagaimana mendeconstructing ya, deconstructing. Kita bisa ke HB Energy ya. Tombolnya ada di sini, HB Energy tab-nya. Dan ini ada satu tab pertama itu tentang construction. Ya, ini ada search construction, ada search material. Ini yang sudah kita bahas di sini. Ya. Dan kemudian di bawahnya ada deconstruct construction. Ya, kita lihat di sini. Nah, karena ini banyak ya, di sini misalnya kita ambil contoh salah satunya ya, karena ini ada katakanlah 70 ya, 70 material. Kita scroll ke bawah, katakanlah kita mau misalnya kita mau ini misalnya yang 30 ya, typical insulated exterior mesh wall R9 ya. Karena ada banyak, kita bisa memilih seperti sudah saya jelaskan di berbagai sesi yang lalu. Kalau kita punya list, kita bisa memilih item ya, list item. Gitu. Kita bisa masukkan ke sini ya. Dan kita sebutkan itemnya yang indeksnya kita mau yang ke-30 ya. Ke-30 itu adalah typical insulated exterior mesh R9. Kita lihat. Ya. Nah, ini kita lihat namanya persis sama ya. Namanya sudah persis sama, yaitu yang ke-30 ya. Jadi mohon diingat bahwa ini adalah indeks, dan indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau ada berapa ini? 70 list berisi 70 item, maka dia indeksnya dari 0 sampai 69 ya. Jadi kita ambil yang indeks ke-30. Dan ini kita bisa dengan mudah mendekonstruksi ya. Kita tanya misalnya materialnya apa saja. Ya, kita buatkan panel. Ini materialnya apa saja sih? Tuh. Kita langsung dapatkan materialnya 1, 2, 3, 4. Banyak nih. Ya, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 dan saya taruh gini aja lah ya. Dan misalnya saya kasih panel lagi, layers-nya namanya apa saja. Ya. Layers-nya namanya adalah itu. Ya, kita lihat dari atas itu 1 inch stucco. 1 inch stucco, kemudian 8 inch konkrit, ini 8 inch konkrit, ya, dan seterusnya. Dan kita ingin tahu U value SI dan IP. R value. Ya, R value, SI dan IP. Ini kita kasih nama ya biar tidak membingungkan. SI dan IP. Ya. Tuh. Dan kemudian kita copy. Ini untuk U values, ya, U values, IP, SI dan IP. Di sini U. Nah, kita lihat bahwa di sini R value-nya dalam satuan IP adalah 8,5. Ya, cukup sesuai lah. Karena di sini disebutkan R-nya adalah R9. Jadi 8,5 ya dekatlah dengan 9 ya. Jadi ini R value-nya 8,5. Ini bisa kita dekonstruksi dari objek ini, deconstruct construction. Ya.
Bagaimana dengan materialnya? Materialnya pun bisa kita dekonstruksi, ya, pakai objek yang ini, deconstruct material, ya, deconstruct material. Dan kita misalnya mau mendekonstruksi salah satu material yang disebut di sini, ya, misalnya, jadi kita ambil item lagi, ya, list item dari layer di sini, ya, dan ini kita bisa masuk ke sana, ya. Dan di sini kita bisa lihat panelnya, ya. Dan ini kita bisa buatkan namanya, ya. Kita lihat di sini isinya apa saja, ya, gitu. Sorry, ini, nah, biar sedikit lebih lebar, ya. Bisa sejajar, ya. Nah, ini apa namanya? Bagaimana mendekonstruksi material, ya. Tentunya yang paling penting yang kita perlu dekonstruksi adalah R value-nya, ya. R value-nya adalah ini kita kasih nama R value, SI dan IP, ya. Nah, ini tentunya ini kalau 1 inch taco dia R value-nya kecil, ya. Kita buatkan slider di sini, listnya di sini ada 4, ya, berarti dari 0. Kalau kita mau buat slider dari 0 sampai 4, 0 sampai 3, ya. Itu cara membuatnya adalah dalam kolom search itu kita langsung ketikkan 0 lebih kurang 3. Ya, di sini kita bisa memilih slider, ya. Nah, di sini adalah 8 inch concrete. Kemudian yang berikutnya adalah insulation, ya, typical insulation. Name-nya adalah typical insulation. Nah, saya panjangin, ya. Nah, insulationnya ternyata 7, udah cukup besar ini, ya. Jadi mungkin udah cukup besar tapi kurang, ya, karena masih 8,5 tadi total ininya, di total construction-nya masih 8,5, tapi insulation-nya sudah 7. Jadi mungkin kita tambah lagi menjadi 7,5, ini baru cocok, ya. Dan ini kita lihat bahwa kalau dia typical insulation 1, 2, 3, 4, 5, ya, R value-nya ini sama seperti sini, ya, yang di atas, informasi di atas, ya. Typical insulation itu didefinisikan dengan material no mess, ya. Ini adalah cara untuk mendekonstruksi material, ya. Ini saya kasih, saya grup, ya. Saya grup dan saya beri nama dengan scribble, dekonstruksi material dan construction, ya. Besar 40. Ya, biar masuk dia ke situ. Ini add to group, ya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa bagaimana caranya kita membuat user library. Nah, kalau kita seperti yang di sesi sebelumnya dalam apa namanya, text mode, ya, dalam text mode kita bisa mendefinisikan berbagai apa namanya, berbagai material dan construction di dalam file IDF. Jadi dikumpulkan menjadi satu file IDF besar, ya.
Itu bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan dengan mengcopy file di Ladybug Tools, ya. Filenya itu ada di sini, ya. Kita lihat di sini. Users, username, Ladybug Tools. Jadi apapun username Anda, ini silakan gantikan di sini. Nanti ada C users, username, Ladybug Tools. Nanti ikuti aja resources, standards, Honeybee standards. Ada folder namanya construction. Kita ikuti ya. Ladybug Tools, resources, standards, Honeybee standards, dan ada constructions. Saya sudah meletakkan file itu, namanya material.idf. Ini kalau kita buka, ya, isinya adalah beberapa, ya, nggak semuanya, beberapa material yang saya sudah kumpulkan, typical construction di Indonesia, dan saya taruh di situ. Ya. Jadi misalnya di sini ada hebel, ada genting tanah liat, ada batako, dan lain-lain, ya. Ini sudah saya save di sini, dan sudah saya letakkan di folder itu, ya, folder construction di dalam folder yang panjang tadi dari C dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, ya, maka kita bisa mencari kayak material. Sini saya copy aja lagi ya, supaya kita punya misalnya kita mau mencari batako, ada nggak material batako? Ya. Nggak ada. Atau construction, ya, construction. Bentar, construction. Batako construction. Ada kayaknya. Nah, batako wall plaster ada. Gitu. Ya, batako wall plaster. Ada dia. Karena sudah saya definisikan dan ada di file tadi. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya begini. Jadi kalau kita misalnya mengedit file material itu sambil kita membuka Rhino dan Grasshopper, maka tidak secara live editan kita itu muncul. Jadi kalau kita sudah mengedit atau baru mengcopy file itu ke dalam folder tersebut, maka kita harus mereset, ya, Grasshopper dan Rhino-nya harus kita tutup dulu dan kita buka kembali. Nah, ketika kita buka kembali maka itu akan muncul di situ, ya. Batako ini. Nah, ini bisa kita dekonstruksi. Batako isinya apa sih? Ini masukkan di situ. Misalnya saya langsung sini ya. Nah, itu lihat. Batako itu terdiri dari semen plaster dan concrete block, ya, lightweight concrete block, ya. Kemudian ada semen plaster. Jadi plaster, concrete block, plaster. Itu batako, ya. Tuh. Bisa dilihat seperti itu. Silakan nanti dieksplorasi sendiri ya. Nanti silakan membuat berbagai macam material. Ya. Baik, itu contohnya ya. Ini saya kembalikan lagi ke sini supaya bisa. Ya. Baik, itu sudah tentang apa namanya? Library, ya, tentang library dan bagaimana mendekonstruksinya. Ya. Ini saya parkir di bawah. Ya. Kemudian saya ingin ke sini. Ya, bagaimana membuat material dari nol dari di dalam Honeybee. Ya. Silahkan lihat sendiri di sini. Saya nggak mau bahas terlalu banyak karena contohnya ini sudah jelas ya. Ada berbagai macam objek ini
Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tipe material yang bisa didefinisikan dari 0. Ya. Tapi kembali lagi, kita perlu menyediakan thermal properties-nya. Ya kan? Itu yang susah. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Ini saya beri contoh saja 2 ya. Opaque material dan opaque material no mesh. Persis sama seperti ketika sesi yang text mode. Ya, kita lihat teksnya pun seperti ini, sama persis. Ya. Dan ini tinggal kita connect saja. Kan yang jadi masalah selalu bagaimana kita menemukan angka-angka ini. Nah, silakan dicari sendiri dari database ya. Bisa dari Esri dan macam-macam. Kalau mau pakai ini silahkan ya. Tapi saya sarankan mendingan kita bikin user library deh pakai IDF, kemudian tinggal kita masukkan dalam folder itu dan kemudian kita lupakan saja. Kalau perlu kita tinggal pakai ya. Daripada kita pakai ini nanti untuk project berikutnya udah bingung ya. Jadi silahkan ini ditelusuri sendiri ya. Ini misalnya window material, ini adalah simple glazing system. Kita udah pernah bahas contohnya ketika text mode ya. Sama persis. Ya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kalau kita dapat hasil ekspor dari software LBNL window seperti yang ini ya, window glazing ini ya. Nah, sama saja kalau menurut saya tinggal buka folder yang tadi, folder ini ya. Hasil ekspor dari LBNL window, file IDF-nya tinggal langsung paste di folder ini. Atau kalau mau dibuka dan hasilnya teksnya dipaste ke material.idf, sama saja either way. Dan kemudian tutup Grasshopper, tutup Rhino, buka lagi, sudah langsung available ke sini. Ya. Jadi itu workflow yang saya sarankan ya. Kemudian setelah material selesai, bagaimana dengan construction? Opaque construction bikinnya sama persis kurang lebih seperti text mode, hanya ini pakai objek Honeybee ya. Saya ingin contohkan satu ini, misalnya kita membuat construction yang seperti itu. Ya, construction ini saya beri nama dulu ya. Pertama objek yang kita perlukan ada 2. Yang pertama adalah opaque construction, itu dari construction sini, dari HB Energy construction, ada opaque construction, HB opaque construction ya. Nih. Ya, persis sama. Oke. Yang diperlukan adalah nama dan list of materials. Itu yang diperlukan. Oke. Nah, namanya saya ganti biar custom construction Jakarta misalnya. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih nama itu. Ya, custom construction Jakarta. Ya. Dan yang kedua yang kita perlukan adalah objek merge. Ya, ini. Ya. By default merge itu ininya 2. Ya, yang di merge itu 2 item. Ya. Kita bisa mengubahnya dengan melakukan zoom sampai keluar tanda panah. Ya. Kalau sudah keluar tanda panahnya bisa dipijit. Ya. Dan ini bertambah. Ya. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya. Dan kemudian kalau tanda kurangnya dipijit juga dia berkurang. Ya. Kita mau sekarang misalnya katakanlah jadi 3 saja. Ya, 3 layer. Ya nggak apa-apa. Ini kita coba membuat tanpa air gap, ya, tanpa air gap. Ya. Nah, ini bisa kita hapus dan ini kita letakkan di bawah sana. Letakkan di bawah sana. 3 ya. 3 itu berarti di sini. Ya. Nah, gitu. Dan air gap-nya kita hapus dan dapatlah kita construction yang baru. Oke,
Itu cara membuat construction di Honeybee ya. Tapi ya lebih bagus sudah bikin user defined library sajalah, lebih enak. Workflow yang saya sarankan adalah seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut ya. Sekarang terakhir yang saya mau bahas agak panjang ini adalah construction set ya. Pertama kita mau lihat construction set yang dari library ya, yang dari library ya. Kita punya search construction set itu ada di nggak ada ya. Jadi kalau kita double klik, kita cari search, di sini ada search construction set ya. Nah, itu dia. Nah, ini kalau kita tidak pakai keywords, ini kita matikan, kita putuskan. Kita lihat di sini ada 193 construction set. Banyak ini ya. 100 berapa tadi? 93 construction set. Jadi kalau kita keywords-nya generic ya, kalau keywords-nya saya ganti dengan mesh misalnya, ya, itu masih ada 48 ya, mesh construction ya, mesh construction ya. Atau kita bisa membuat mencari construction set based on climate ya, based on climate. Ini saya putuskan dulu. Ini saya putuskan dulu. Oh ya, nggak bisa ya, karena dia memerlukan climate ya. Maka kita bisa masukkan climate di sini. Jadi kita cari construction set. Nah ini construction set by climate ya. HB construction set by climate. Kita dapatkan itu ya. Nah ini terus terang saya agak aneh ya. Kenapa di sini dia munculnya hanya satu ya. Kenapa munculnya hanya satu? Kalau misalnya kita pilih climate zone 1 ya, climate zone 1, kenapa yang muncul itu hanya satu ya? Padahal kalau kita cari di atas ya, climate zone 1, itu yang muncul banyak, ada 24 climate zone 1 ya. Seharusnya di sini ada 24 ya. Tapi nggak apa-apa, ini ada vintage, kita carikan vintage juga ya, building vintage. Tuh. Ini berkaitan dengan, kalau building vintage itu umur konstruksi ya, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan umur peraturan, regulation. Jadi bergantung pada umurnya dia terkena aturan tahun berapa. Ya, nih ada yang sebelum 80-an, ada yang 80 sampai 2004, kemudian setelah 2004 setiap 3 tahun peraturan bangunan di Amerika itu diperbarui. Ya. Nah ini kita bisa pilih, katakanlah kita mau yang agak tua aja, ya ini ya, dan ini dia berganti, ya. Dan construction-nya saya mau yang mesh, ya mesh. Jadi kita punya construction set namanya itu. Dan ini kita bisa melihat mendekonstruksinya, ya, construction set. Ya. Karena dia set, maka ada banyak construction di dalamnya. Ya, banyak construction. Ada berapa? Ini. Jadi objek untuk mendekonstruksi construction set itu ada 2. Yang pertama adalah untuk deconstruction construction set. Yang kedua adalah deconstruction construction set interior. Nah, ya. Jadi kalau ini kita hitung semuanya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 totalnya. Construction set. Construction set isinya apa? Nah ini, kalau misalnya 1980, 2004, climate zone, kita masukkan ke situ, maka exterior wall-nya adalah typical insulated exterior mesh wall.
Kita lihat di sini bahwa mesh wall-nya memiliki total air value 1,6 dalam satuan IP, ya 1,6. Ini ada insulation-nya ini, ya ada insulation-nya. Nah, dan ini yang paling cara yang paling mudah buat kita untuk mendefinisikan atau mengganti construction, ya pakai construction set, ya. Karena kalau kita misalnya punya satu bangunan, ya kita punya satu bangunan dan kita ingin mengganti exterior wall, ya. Alternatifnya adalah kita bisa pilih satu-satu bidang yang merupakan exterior wall, kemudian kita ganti construction-nya. Itu bisa seperti itu. Atau alternatively, ya satu bangunan semuanya langsung kita kasih construction set, ya. Dan nanti secara selektif Honeybee akan tahu bahwa oh ini adalah exterior wall. Karena dia exterior wall, maka saya mencari construction set-nya, definisi exterior wall-nya apa. Maka diberikan ke situ, kalau exterior wall adalah ini. Ya. Kalau nanti ada bidang dan dia adalah exterior roof, bidang atap, maka yang diberikan adalah itu. Ya. Jadi sudah langsung, ya sudah langsung. Itu kita lihat kalau bidang atap apa ya, misalnya bidang atap adalah itu. Ya, ini ada air value-nya adalah 14, total air value-nya. Jadi sangat insulated sudah. Oke. Nah, dan seterusnya kalau kita sudah dapat sudah dapat list of construction-nya, maka kita bisa mendekonstruksi lebih jauh lagi. Construction-nya kita dekonstruksi dengan cara yang sama dengan ini, ya, dekonstruksi material construction yang sudah kita bahas tadi, ya. Begitu tentang apa itu construction set. Ya, jadi construction set adalah cara buat kita untuk memudahkan mendefinisikan construction yang dipakai oleh seluruh bangunan. Ya sama juga misalnya ketika ada bidang itu jendela. Nah, dicari di sini jendela apa? Nih, exterior window. Ya, window, exterior window. Kalau dia ada jendela tapi interior, makanya yang sini, interior window. Ada definisinya dan harus ada. Kalau tidak ada definisinya, maka construction set-nya error nanti. Ya, tidak diterima. Ya. Baik. Itu cara kita mencari dari library dan mendekonstruksinya, ya mencari tahu apa isinya. Bisa nggak kita membuatnya? Bisa kita membuatnya, harus bisa. Ya. Kita membuatnya, bagaimana caranya? Pakai ini, ya, pakai berbagai objek ini, ya, berbagai objek yang ada di sini. Kita lihat di sini objek utamanya adalah misalnya ya, ini adalah custom set, saya kasih nama construction set Jakarta. Ya, tuh. Dan objek utamanya adalah objek construction set, kita dapatkan dari construction, ini adalah HB construction set. Mana dia? Nggak ada malah di sini. Nggak ada. Jadi kita search ya, construction set. Nah, HB coba kita HB construction set. Nah, ini.
Oh, nggak ada ya? Haha. Construction type, bukan. Deconstruct, bukan. HB, construction. Ini agak-agak aneh nih. Kenapa ini nggak bisa dicari? Ya, nanti yang jelas kita contohnya sudah ada. Mungkin saya salah melihat ya. Sini nggak ada nih yang jelas. Construction set. Oh, ini dia. HB construction set ada di sini. Bukan di construction tapi di basic properties HB construction set. Nah, ini dia. Nah, di sini kita lihat dari sini kita bisa lihat ya. Construction setnya itu punya beberapa subset. Ya. Ada exterior subset, ada ground subset, ada interior subset, ada subface subset. Ya. Eksterior itu semua yang di selubung bangunan. Ya. Ground itu semua yang ada di lantai, ya, di tanah. Sorry. Interior itu semua yang di interior, dan kemudian subface ini semua jendela dan pintu. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ke subsetnya, ini subsetnya ada di sini nggak ya? Ini mungkin bisa di ini. Ini nih. Subset. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 subset. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 subset, ini semua di sini. Ya. Di B0, tab 0 ya, basic property di HB energi, tab 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kalau semua eksterior misalnya. Eksterior itu kan ada dinding, ada roof, ada floor, ada exterior floor. Exterior floor itu bukan eksterior yang di atas tanah, floor yang di atas tanah, bukan. Exterior floor itu floor yang cantilever, floor yang berhubungan dengan udara luar, itu exterior floor. Ya. Itu ada 3. Dan ini kalau semua subsetnya kita hitung, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, sama persis seperti yang tadi sudah kita hitung untuk subset construction set. Ya. Semua 18 ini harus didefinisikan. Gitu. Nah, puyeng kan? Gitu. Karenanya supaya tidak puyeng, supaya memudahkan. Ya, supaya memudahkan. Maka kita di sini ada base construction set. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan construction set dari 0. Ya. Sebutkan saja base-nya apa. Misalnya yang tadi ya, kita mau yang ini. Base construction set-nya adalah ini. Ya. Ini bisa kita copy data only. Ya. Dan ini bisa kita paste ke panel. Jadi kalau ada panel, kita bisa paste ke situ. Ya. Nah, itu ya, kita naikkan saja supaya kelihatan ya, dan itu adalah base construction set ya. Nah, ini kita lihat exterior wall misalnya ya, kita lihat isinya ada 3, 1, 2, 3 ya, ini. Nah, ini isinya masih 0, 0, 0, 0. Belum ada isinya. Ya. Belum ada isinya. Gitu. Nah, construction setnya kalau kita deconstruct ya, ini langsung kita deconstruct ya. Kalau kita deconstruct construction set yang ini, maka exterior wall-nya itu adalah ini construction set-nya, exterior wall-nya belum kita definisikan. Di sini juga masih 0. Ya, masih 0, 0, 0, 0. Tapi ketika kita output dan kita deconstruct, ternyata sudah ada. Dari mana diambilnya? Dari sini, dari base
construction set. Ya, sama dengan exterior roof. Roofnya apa? Itu typical IEAD roof R14. Ya. Ini sama dengan yang itu. Roof typical IEAD roof R14, sama dengan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak definisikan, maka dia mengambil dari base construction set. Ya. Dan dari sini ya kita bisa tentunya mengambil misalnya ini Batako wall plaster. Ya. Ini kita copy data only, ya. Dan kita masukkan ke situ. Kita sediakan panel, kita paste. Kalau kita mempaste dari panel ya, itu mohon perhatikan baris kosongnya itu dihapus ya. Nah, kayak gitu. Ya, baris kosongnya dihapus. Dan ini kita connect ke sana. Kalau ada garis kosongnya, saya khawatir dia error. Ya, tuh. Jadi ini baris kosongnya dihilangin, gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa exterior wall-nya sudah berubah, ya. Walaupun roof-nya itu masih sama, IEAD, ya. Construction, nggak kelihatan ya. Nih. Kita lihat bahwa turun ke bawah ya. Nah, gini, kita lihat bahwa kalau exterior wall-nya kita ganti, ya, maka yang berganti hanya exterior wall-nya saja. Roof-nya masih yang lama, ya, sesuai dengan base construction itu. Ya, jadi ini adalah cara mudah buat kita untuk mendefinisikan construction, ya, pakai construction set, sehingga nanti kita tinggal ada sebuah bangunan besar, kita kasih aja construction set. Nanti honeybee yang akan memilih, oh ini ada lantai interior, kasih ini constructionnya. Di sana ada jendela eksterior, kasih ini constructionnya. Itu dengan mudah sekali, ya, kita bisa membuat definisi bangunan. Nah, terakhir yang saya tidak bahas adalah kelompok apply construction objects ini, ya, di mana kita akan meng-apply atau memakai construction objects yang sudah didefinisikan tadi, ya, di mana ya bisa di room, bisa di face, ya, dan bisa di subface di jendela, ya, bisa di macam-macam, ya. Jadi saya sarankan selalu kita apply-nya di room saja, ya. Dari semua rooms kita masukkan saja ke situ, ya. Baik, sudah cukup panjang sesi kali ini. Kita sambung dalam sesi berikutnya, tapi ini construction set sudah selesai, ya. Kita tinggal nanti belajar bagaimana cara menggunakannya, dan itu nanti akan kita bahas di sesi salah satu sesi berikutnya ketika kita membahas bagaimana membuat bangunan yang realistik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.